Ini Pak Jose nampaknya sangat terinspirasi dengan figur Jokowi. Apa sebenarnya pendapat Pak Jose tentang presiden yang satu ini? Yang satu ini kuliah rendah hati. Dihujat dia dengan apapun dia tidak peduli. Orang Kristiani, yakin saya dihujat begitu, tidak ada yang seperti dia. Makanya pernah saya bilang, apakah ini juga yang dikatakan dalam Alkitab, keajaiban ataupun hikmat dari Tuhan akan juga datang dari orang yang tidak kenal dia. Seperti contoh orang Samaria, ya kan? Jadi sebenarnya Jokowi ini orang Samaria, dan dia menghargai semua agama, menghargai semua. Makanya saya cuma ini yang saya lihat ya, saya merasa dia punya hikmat, ya. Hikmat yang ada di Alkitab yang dari Tuhan walaupun dia beragama lain. Saya merasa bahwa dia punya hikmat. Kenapa? Partai politik, pejabat manapun takut lihat dia. Padahal figurnya coba lihat. Figurnya kan kayak orang, apa dia bilang, kurus, ceking, apa dihina-hina, apa ibunya. Kita orang Batak ya terutama ya. Kalau kita udah dihina, udah luar biasa, bunuh-bunuhan pun jadi. Dia sampai mati pun ibunya dihina, tetap bilang saya pengen kerja. Gitu ya. Itu yang luar biasa saya lihat, kerendahan hati, kesabaran, dan tidak peduli dengan manapun, dia berjalan tetap dalam koridornya. Walaupun mungkin ya dia tetap juga sebagai manusia ada kekhawatiran juga, saya yakin. Tapi bisa dikontrol dia emosinya, diperhitungkan dia situasi, apa yang kalau saya berbuat begini akan terjadi begini. Oke. Nah, seperti itu kira-kira. Iya. Pada 2024 ini kan Pak Jokowi tidak bisa lagi tampil jadi presiden. Dia akan menanggalkan jabatan. Jadi apa harapan Pak Jose sebagai advokat senior, sebagai anak bangsa kepada katakanlah elit-elit politik bangsa ini tentang peran Jokowi nanti pasca beliau nanti turun dari jabatannya? Harapan saya satu ya, karena visi dia mungkin akan tercapai nanti yang di misi yang dijalankan itu visi ke tahun katakanlah tahun 2040 ya, katakan ya, karena usia juga beliau itu masih relatif ya muda lah ya, pemikiran dia juga cemerlang, tapi karena undang-undang yang menyatakan dia tidak bisa lagi, ya kita harus ikuti. Walaupun banyak rumor katanya mau dirubah undang-undang, dia nggak perlu, saya tidak mau kata dia. Itu menunjukkan suatu konsistensi yang luar biasa. Nah sekarang penerusnya ini yang harus melihat itu. Makanya ada orang cawe-cawe katanya ya, hak dia dong mau cawe-cawe. Tapi bukan dia bawa presidennya, mungkin presiden saat itu melekat kepada dirinya, ya. Tapi harus kita bedakan, bisa mampu membedakan apa dia bicara sebagai presiden, apa bicara dia sebagai figur pribadinya. Tapi semua dicampur aduk, orang merupakan lawan politik. Nah, itulah di situ harus dewasa berpolitik. Nah, sekarang juga misalnya Pak Prabowo mulai cari kelemahan lah semua. Nah, bagi saya yang terpenting satu, siapa yang bisa sangat besar biaya yang harus kita tanggung kalau visi yang ke depan ini yang sudah ditanam kalau Jokowi ini akan bubar lagi. Contoh seperti saya bilang tadi, IKN mulai berbicara masalah kepala suku. Nah ini ada yang numpangin nggak? Rocky Gerung bicara begini, ada yang memuji Rocky Gerung, ada yang ini. Nah itukah dewasa berpolitik? Ada saya baca di situ, hargai dong pendapat politik saya, kata Rocky juga. Siapa yang nggak menghargai? Tapi penyampaiannya itu atau cara dia itu beretika, karena dia sering bilang etika. Jangan bilang bodoh orang, dimanapun orang punya harga diri. Ketika orang itu, jadi ada satu hal yang mau saya bilang ya, luar biasa Jokowi. Yang diinginkan mereka, Jokowi bereaksi dengan itu. Tapi ternyata tidak. Gitu ya. Yakin saya suatu saat orang seperti yang mereka ini akan tersandung dengan sendirinya. Walaupun tidak hukum menjeratnya, tapi norma lain akan menjeratnya. Paling tidak sanksi sosial di kemudian hari. Gitu ya. Ya, kenapa? Apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan agama. Nggak tahu saya punya agama itu tidak. Tapi katakanlah tidak punya agama. Tapi seperti yang kita tahu, para penyembah berhala juga punya etika kok.
di antara mereka yang harus dipatuhi seperti itu. Tidak sembarangan mereka mengganggu orang lain kan? Gitu ya. Seperti itu kita lihat. Jadi saya hanya mau ingatkan sebenarnya hati-hati bahwa tidak ada hukum yang menjerat dia, tapi hukum karma mungkin ada. Gitu ya. Seperti itu. Oke.